Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Wajah-wajah yang ceria-ceria, alhamdulillah. Baik, kita akan masuk ke bagian kedua, Daulah Bani Abbasiyah. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang berdirinya Bani Abbasiyah, maka hari ini kita belajar tentang kemajuan dan keruntuhan Bani Abbasiyah. Seperti biasa, sebelum kita memulai, yuk dicek dulu kerapiannya. Saya masih melihat ada yang belum pakai sepatu. Habis sholat duha tadi ya. Yuk dipakai dulu sepatunya. Kemudian minuman kalau sudah tidak diminum ya dibuang. Oke. Kalau masih ada sampah, cek bawahnya, yuk. Kemudian perbaiki niatnya, jangan lupa, yuk. Lanjut, kita mulai berdoa sebelum belajar. Dipimpin oleh siapa hari ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ya. Terima kasih Mbak Citra. Oke. Adit, Aurel, Ilham, Nadia, Nandia, Oktavianika. Sebelum kita memulai, mari kita bertadarus terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Cukup. Ya. Dari ayat ini kita tahu bahwa sumber ilmu pengetahuan dari mana? Dari membaca. Perintah pertama adalah bacalah. Nah, Allah itu memerintahkan kita untuk membaca apapun. Membaca bacaan ini jelas. Membaca kondisi lingkungan, membaca sikap teman. Itu juga harus dibaca. Bukan kayak nek baca. Nah, yang tidak kalah penting adalah membaca dari sejarah. Karena nanti di sana kalian akan menemukan banyak kemajuan umat Islam yang tidak kalian dapatkan di buku-buku lain. Bahkan mungkin dalam film-film yang selalu ditunjukkan kemajuannya di bangsa mana? Mesti Barat, Eropa, Inggris, Amerika itu kan. Ya, mereka maju dalam teknologi. Tapi apakah dunia Islam itu nggak pernah maju? Pernah. Nanti kita lihat. Nah, maka semangat kita yang ini kita bawa membaca. Sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengikuti serangkaian kegiatan, kalian itu nanti bisa menganalisis sebab kejayaan Bani Abbasiyah. Menganalisis sebab kemunduran, tapi ternyata juga dunia itu selalu berputar. Kadang di atas, maka kadang juga di bawah. Masih ingat yang lalu? Bani Abbasiyah didirikan oleh siapa? Yoga. Abu Abbas
As-Safa. Tepuk tangan. Tahun berapa Bani Abbasiyah mulai berdiri? 750. Ya, seperti biasa, sebelum kita memulai, kita tes dulu. Sinau. Nanti lagi. Nah, baik. Pertama, negara manakah yang dianggap adikuasa saat ini? Amerika Serikat. Ada lagi? Amerika. Bagus. Ada lagi? Musuhnya Cina. Yang sekarang perang sama Ukraina, mana Ukraina? Rusia, Israel enggak. Oke, 3 itu ya sekarang ya, Cina, Rusia, Amerika itu menguasai dunia. Apa yang menyebabkan mereka itu dianggap adikuasa saat ini? Militer, 1. Keren ya, pengamat politik dia. Apalagi? Persenjataan, ada lagi? SDM. Apa? Ekonomi. Oke, benar. Meletek tenan loh saya. Ada lagi yang tidak kalah penting. Kalian sering menggunakan setiap hari, kita aja menggunakan ini. Teknologi. Teknologi itu biasanya di awal dari apa? Teknologi itu berawal dari apa? Ilmu. Jadi mereka ilmu pengetahuannya maju, pendidikannya maju. Oke. Bagaimana dengan Abbasiyah yang pernah 5 abad mempengaruhi dunia? Kira-kira faktor apa ya yang menjadi penyebab kemajuan mereka? Nah, ini yang akan kita cari nanti. Apakah mereka itu menguasai dunia seperti Amerika, tentaranya kuat, teknologinya maju, ekonominya tinggi, ilmu pengetahuannya bagus? Nanti akan kita lihat sama atau enggak. Puncak keemasan Daulah Abbasiyah ada pada masa Khalifah Al-Mahdi. Kemudian diteruskan oleh Harun Ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun Ar-Rasyid. Pada masa ini, Bani Abbasiyah itu mencapai puncak kejayaan di 3 khalifah ini. Dari sektor pertaniannya bagus, pertambangannya luar biasa, kesehatan, pendidikan, dan ilmu kebudayaan. Ini yang paling, ilmu pengetahuan dan kebudayaan ini yang paling tinggi. Bahkan menjadi rujukan dari negara-negara barat saat itu. Wow. Karena di sana mempunyai sebuah Baitul Hikmah, pusat keilmuan pada masa itu. Jadi penelitian banyak. Secara garis besar, kemajuan Daulah Abbasiyah berada pada ilmu pengetahuan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah seberapa penting ilmu pengetahuan itu sebagai kemajuan sebuah negara. Kemudian, apakah ketidakberhasilan terhadap ilmu pengetahuan dapat menghancurkan sebuah negara? Ini 2 pertanyaan itu yang akan kita selesaikan. Nah, caranya bagaimana? Ini saya bagikan panduannya.
Silakan salah satu membuat, saya mau menawarkan, mau infografis atau PPT saja. Oke, berarti PPT. Silakan satu bikin PPT di Canva, kemudian di-share ke teman-temannya. Karena nanti ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Yang pertama harus kalian lakukan, kasih judul, nama kelompok. Jadi judulnya Kemajuan Daulah Abbasiyah. Kemudian kasih kelompok, namanya siapa. Terus slide ketiga, kalian menjawab 2 pertanyaan yang depan tadi. Maaf. Nah, 2 pertanyaan ini silakan dijawab. Seberapa penting dan apakah ketidakpedulian? Nah, didiskusikan. Jadi kalian menjawab sesuai dengan pendapat bersama dulu. Tidak harus benar. Namanya hipotesis awal. Dugaan. Abbasiyah Pusat Peradaban dan Pendidikan. 1. Kapan terjadinya? Kota Baghdad didirikan oleh Khalifah Abbasiyah kedua Al-Mansur pada tahun 754 sampai 775 Masehi pada tahun 762 Masehi. 3. Siapa pelakunya? Khalifah Abbasiyah kedua Al-Mansur adalah orang yang melakukan berbagai langkah penting dalam pendirian dan pengembangan kota Baghdad. Ia terlibat langsung dalam pemilihan lokasi, pemanggilan ahli bangunan, dan menginisiasi upaya untuk membuat Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan yang terkenal. Kota Baghdad memiliki beberapa fasilitas, antara lain: 1. Dinding tembok besar mengelilingi kota. 2. Parit besar sebagai saluran air dan benteng di luar dinding tembok. 3. 4 pintu gerbang yang menghubungkan kota dengan dunia luar. 4. 28 menara mengawal di antara pintu gerbang untuk mengawasi keadaan di luar. Baitul Hikmah sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat penelitian intelektual selama zaman keemasan Islam. Institusi ini merupakan kelanjutan dari institusi serupa di masa Imperium Sasania Persia yang bernama Jundi Sapur Academy. Lembaga pendidikan masa Abbasiyah. Fungsi masjid. Pada masa itu, masjid hanya difungsikan sebagai tempat pertemuan ilmiah bagi para sarjana dan ulama, juga untuk mendalami ilmu-ilmu agama dalam berbagai mazhab. Jenis-jenis lembaga pendidikan dan pengertiannya. 1. Lembaga pendidikan dasar, kutab atau maktab. Sebagai lembaga pendidikan dasar, Khizanah Al-Hikmah dan Baitul Hikmah sebagai perpustakaan dan lembaga pendidikan yang banyak melakukan penelitian yang dilengkapi dengan observatorium. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo tepuk tangannya mana? Wah, nah apresiasi yang sudah merelakan diri untuk maju. Baik, karena waktu kita nggak cukup ya, silakan diselesaikan. Nah, kita ambil kesimpulannya dulu. Baik, kesimpulannya. Bagaimana ilmu pengetahuan bekerja bagi sebuah negara? Tadi kan di awal kalian sudah menjawab. Ilmu pengetahuan itu penting karena apa? Nah, sekarang bagaimana ilmu pengetahuan bekerja bagi sebuah negara? Ilmu pengetahuan sebagai untuk kemajuan negaranya itu sendiri dan perkembangannya. Benar, bagus sekali. Jadi ilmu pengetahuan itu bisa membuat sebuah negara maju. Contohnya dengan teknologi yang ada saat ini. Apakah mengabaikan ilmu pengetahuan dapat merusak sebuah negara? Bisa enggak? Misalkan negara itu enggak peduli dengan ilmu pengetahuan, enggak peduli dengan pendidikan. Kan tadi di Abbasiyah kalian sudah belajar bahwa di dalam Abbasiyah itu semua pemimpinnya, terutama yang 3 tadi, benar-benar memperhatikan pendidikan, iya enggak? Sampai ada perpustakaan yang besar, ada lembaga-lembaga pendidikan khusus, ada penelitian yang mana di era barat mereka belajarnya ke sana. Semua buku-buku di sana itu diambil, dipelajari. Sekarang barat yang maju ilmu pengetahuannya. Nah, kira-kira kalau sebuah negara tidak memperhatikan pendidikan atau ilmu pengetahuan, apa yang terjadi? Bisa mundur atau enggak? Bisa. Kenapa? Ya karena tertinggal. Korupsi pasti di mana-mana. Apa yang akan kalian lakukan setelah mengetahui bahwa ilmu pengetahuan itu penting? Tak tanya siapa ya? Gilang Lang, ilmu pengetahuan kan penting. Apa yang akan kamu lakukan? Mempelajari lebih lanjut agar kita bisa mengetahui apa yang belum kita ketahui sebelumnya. Jadi kalau kita tahu ilmu pengetahuan itu penting, maka kita harus belajar tadi, biar semakin banyak yang kita ketahui. Ada yang belum paham? Masih sedikit-sedikit, Pak. Belum, oke. Kenapa tadi? Apa? Terjadi perang salib, serangan bangsa Mongol, luasnya wilayah kekuasaan, kemerosotan ekonomi. Good. Baik. Sebelum kita tutup, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.